Ini tau nggak? Kita ketemu sama Vena tuh gara-gara goes loh ya kan? Goes dan habis itu makan. Iya, medsos juga. Sekarang ketolong ada medsos. Kalau nggak ada medsos kita lost kontak loh. Iya kan? Tapi akhirnya aku senang banget karena apa? Kalau kita olahraga pasti kita akan jadi berteman lagi, reunian lagi. Terus udah gitu kan banyak juga yang ibaratnya netizen menjodoh-jodohkan Farel. Sebenarnya ya, Farel itu jodohnya. Maksudnya kamu suka tahu Farel itu deketnya sama siapa Nggak pengen sih? jodohin sama gitu. saya. Oh salah ya? Assalamualaikum. Hai. Ketemu lagi Icip-icip di Naga Kewindi. Ya. Dan kita sekarang mau Q&A sama Vena Melinda. Spesial guest kita hari ini. Dan ternyata kita memang udah lama banget ya, Ven. Kita nggak ketemu dulu terakhir kita syuting. Ayo apa judulnya? Apa judulnya? Bulan apa? Bulan bukan perawan. Waduh, itu gimana bulan bukan perawan? Oh, Emang seru selama ini ceritanya. Seru. Itu zaman-zaman dulu lah. Kita masih PU. zaman Sekarang PU juga. Oh, PU di rumah. PU di rumah. PU banget. PU banget di rumah. Iya kan? Terus Ven, apa kabar sih? Ini tau nggak? Kita ketemu sama Vena tuh gara-gara goes loh ya kan? goes dan habis itu makan. Iya, medsos juga. Sekarang ketolong ada medsos. Kalau nggak ada medsos kita lost kontak loh. Iya Ya kan? bingung cari cutke ke di mana? Cari Dina Lorenza di mana? Nah sekarang tinggal follow. Iya. Follow, tiba-tiba DM, Ah. DM, WA ya. ketemu. Gitu. Apa kabar Vena? Alhamdulillah baik. Sampai nggak jadi minum saja Sampai nggak nggak sambalin. jadi. Aku ngantuk loh Iya, iya. Saya Capek, janjian sama kakak tuh harus on time loh guys. Aduh, maaf. Bangun jam 5, jam 7, kan datang duluan. Kan datang belakangan seperti biasa. Aku nungguin Dina. Kayak biasa. Aku nebeng tadi dia. Nebeng sama kakak. Iya, dia kan. Udah enak ya kopinya ya. Oh enak banget, segar guys. Vena apa kabar? Alhamdulillah baik, seneng ya ketemu ketemu Dina. Tadinya aku pikir, aduh kapan aku bisa goes sama orang-orang yang udah asik ya. Ya nggak sih kalau goes kita masih asik dong. Goes masih asik. Iya, Udah betul. gitu juga jangan terlalu apa ya? Ngoyo. Iya. gitu ya. Jadi tadi kita tuh goes apa tiktokan sih? Kita tadi foto and goes, bukan goes and foto Oh, iya, dan iya. foto. Vena kan kalau nggak salah kemarin sempat bikin kue cake gitu ya. Itu bisnis Vena's baru. Oh, Vena's Cake ya. Itu bisnis di saat pandemi. Oh, oke. Ya, karena waktu itu kan aku mikir, aduh ngapain ya, bosen banget kan di rumah. Aku bukan yang buat, tapi aku punya tim bakers yang akhirnya buat healthy cake sama fancy cake. Nah, jadi akhirnya jualannya online. Jualannya online. Cuma kemarin kesalahan saya adalah saya berlibur terlalu lama. Oh. Jadinya Oh, liburan nggak ngajak-ngajak kita. ya ayo dong, kamu Jadi dia kalau lama icip-icip nggak kita ke apa-apa. Bali. Heeh. Nah itu dia, aku libur hampir sebulan dan semua yang udah pesen Vena's Cake pada DM, ini dia jualan apa enggak sih katanya gitu. Karena aku akhirnya break kan, akhirnya sekarang mulai lagi dari nol. Tapi nggak apa-apa sih, ya itulah konsekuensi Pembelajaran jualan ya. online. Kan kalau nggak salah dari dulu ya Vena tuh bisnis kan banyak ya. Kalau nggak salah dulu sempat punya tempat aerobik, bener ya? Iya, Vena Melinda Studio. Iya. Jadi ada studio senam sama ada fitness. Tapi waktu itu belum ada fitness kayak sekarang kan banyak banget. Jadi belum ada saingan. Sekarang nggak berani. Senamnya senam apa nih? Oh macam-macam. Body Aku language? dari body language, Oh, itu aku dari suka waktu itu tuh. belum ada zumba, Iya. belum ada tabata. Jadi ya senam aerobik biasa. Iya. Tapi aku ada ballroom dance karena aku suka Latin dance, ada salsa. Kapan-kapan kita latihan dance? Oh ayo Dia memang icip-icip. jago. Pengen deh. Tapi aku Tapi sekarang bisa lagi nggak ya suka. badan kita? Kita nggak sengaja ingat ya kita ketemu di Ponfit ya waktu itu Oh ya. iya, Ketemu kita pertama kali Ponfit. bener-bener nggak sengaja. Oh Oh iya. iya, disitulah ya benar-benar. Konfit yang lo bilang tadi Uli. sebentar ternyata Iya. lambreta weng-weng, lambreta weng-weng, lambreta weng-weng, lambreta weng-weng. Iya. Kita kena tipu sama dia. Kita nanti icip-icip, kita syuting Ponfit. Apa itu sesuatu yang baru kan? Itu
tenang sebentar kok, gitu. Ternyata berat banget. Iya. Tapi akhirnya aku senang banget karena apa? Kalau kita olahraga pasti kita akan jadi berteman lagi, reunian lagi, ya kan? Ya pokoknya asli hari ini aku senang banget karena lewat Cut Keke aku kenal teman-teman yang lain. Iya, Masya Kalau Allah. nggak agak-agak kuper guys, karena ngurusin Fania, agak-agak babysitter ya. Sekarang tapi kan emang ada Fania ini juga bikin apa ya, hiburan karena anak-anak udah gede, Farel udah besar. Sekarang umur berapa Fania? Fania 4 tahun. Oh, 4 tahun. Jadi sekarang ini Nggak berasa ya? Nggak berasa banget. Aku jadi babysitter 4 tahun ya. Jadinya. Nah, masih lama, masih banyak, masih waktunya masih Iya, banyak tuh enak. cuma kan anak perempuan. Iya, Jadi betul. aku benar-benar Beda ya? Aduh, bukan Beda bukan banget. beda lagi. Ayo kakek tambah lagi. Bukan kembali, nggak mungkin. Hah? Nggak mungkin. Kalau dulu kan kita tahu kan, maksudnya Vena kan semua orang kan juga tahu ya, maksudnya bener-bener apa ya, star banget. Dan sekarang mempunyai anak juga yang superstar. Yes. Ya, Tetap Farel lah, ya, tetap alhamdulillah gitu ya. superstar ini untuk anaknya. Alhamdulillah. Terus itu sekarang menyikapi itu kan dengan pasti Farel juga fans-fansnya juga banyak banget kan ya. Anak-anaknya pada Kayak berhasil gitu. semua lah ya. Anak-anaknya berhasil itu memang di saat itu memang supaya mengikuti jejaknya Vena atau memang tiba-tiba Farel sendiri yang tiba-tiba yang udah, karena nggak semua punya kayak misalnya kita punya anak, kita artis tapi kita belum tentu semua anak artis itu punya kesempatan bisa seperti kita gitu ya kan. Kadang-kadang yang lebih tenar ibunya, anaknya belum tentu tenar, tapi ini dua-duanya loh, ibunya saat itu tenar dan anaknya juga sekarang cukup sukses di karirnya. Kayaknya aku udah nggak tenar lagi deh dibanding sama Farel ya. Iya makanya. Jadi kalau di dapil dulu siapa yang mau jadi DPR semua diam, ini di SMP ya gitu. Siapa yang mau jadi presiden diam. Jadi kalian mau jadi apa? Jadi menantunya Ibu Vena. Oh my god. Jadi gue udah nggak terkenal ya, kayaknya udah pada lupa. Tapi ya itulah zaman ya. Jadi aku juga bersyukur karena sebetulnya Farel itu masuk di momen yang tepat. Pada saat aku sama bapaknya pisah, aku bersyukur anak-anakku akhirnya membalikan kondisi yang nggak enak itu jadi sebuah prestasi. Jadi Farel itu nggak ke narkoba, itu aku syukur. Itu Masya Allah. Ya, kemudian meskipun dia belum kuliah sampai saat itu, dan itu PR-ku karena aku kan sebagai ibu tetap pengen dia anak laki-laki tetap harus jadi icon buat nanti anaknya, gitu, tetap harus sekolah. Cuma aku lihat kesini-sininya Farel tuh bertanggung jawab banget sama dirinya. Dan setiap kali ada rezeki aku selalu bilang, Kak sedekah ya, dia selalu nurut. Jadi itu yang aku syukuri, anak-anakku meskipun mereka broken home, mereka tidak menunjukkan tanda-tanda untuk menyusahkan orang tua. Iya, Masya Allah. Jadi soal sekarang dia terkenal, aku anggap itu udah berkah ya. Jadi dibalik perpisahan aku sama Mas Ivan, ternyata anak-anak bisa on the track. Jadi itu yang terus aku syukuri. Dia nggak broken home gitu ya. Karena itu kan yang langsung, paling mengerikan ya. takutnya. Seorang ibu anak pertama laki-laki ya kan, dan dia tidak protes gitu ya maksudnya. Jadi walaupun mungkin saat itu sempat protes tapi dia bisa membawa diri dia ke jalan yang benar. Yang terpenting itulah, karena sekarang kan drugs ya, biasanya kan drugs kan jatuh ke anak-anak yang muda-muda gitu ya. Terus udah gitu kan banyak juga yang ibaratnya netizen menjodoh-jodohkan Farel. Sebenarnya ya, Farel itu jodoh. Maksudnya kamu suka tahu Farel itu deketnya sama siapa Nggak pengen sih? jodohin sama gitu. saya. Oh salah ya? Segini ya tipsnya ya. Kayaknya gue sama Dina beda tipis. Iya, jadi ada nggak kepikiran misalnya gini, calonnya Farel itu pengennya seperti apa? Apa di kalangan artis juga? Atau Kenalin gitu kan. Sebenarnya udah ada belum sih gitu? Semua pada nanya loh. Terus sama Feby itu gimana gitu, ya kan? Jadi Udah gitu cewek cantik-cantik lagi ya, bingung kan jadinya. Tapi kalau anak sekarang emang cantik-cantik, pinter-pinter. Jadi kalau aku selalu ngelihat Farel itu kan dia pernah serius juga sama yang sebelumnya. Itu dia orangnya tuh kalau udah sayang sama orang, apa yang dia punya tuh dia kasih lah. Jadi aku ngelihat nih anak harus dapat perempuan yang cantik, yang soleha, yang juga bisa membahagiakan dia dan satu keluarga. Karena Farel ini kan boleh dibilang sekarang andalan kita sekeluarga. Jadi setelah aku di keluarga yang jadi artis itu kan cuma Farel. Jadi mereka keluargaku ya mengharapkan Farel itu benar-benar nanti menikah dengan orang yang benar-benar membuat keluarga jadi menyatu lagi. Kan sempat kemarin kita terpecah
pecah satu sama lain. Tapi ini ya kalau dapat perempuan yang baik-baik, dan itu setiap kali aku sholat aku selalu bilang, ya Allah berikanlah anak-anak saya jodoh yang terbaik. Mungkin habis itu aku bisa tenang, dan aku memang saat ini tidak prioritas untuk cari jodoh, karena aku yakin meskipun Farel 24 tahun tapi pasti apa-apa yang dicari ibunya. Jadi aku harus dedikasi 24 jam lah buat anak. Jadi siapapun. Tapi Vera termasuk kalau sekarang kan semua orang pada ngeliat misalnya sama Vera deket sama Feby, Vera juga deket. Vera pernah deket sama Natasha Wilona, Vera juga deket. Pokoknya ya maksudnya ibu andalan lah ibu ya. Andalan loh, ibu yang tidak pernah komplain, tidak selalu menerima pasangan siapa aja. Iya benar, itu yang bagus. Dengan teman-teman anak-anaknya itu sangat luar biasa loh. Gimana tuh bisa begitu? Pengalaman menyatakan kalau kita itu sebagai ibu, apalagi zaman now itu kita nggak bisa otoriter yang kamu harus seperti ini, pasangan kamu harus seperti ini, malah ditinggal. Jadi akhirnya pengalaman menyatakan bahwa aku harus bisa bonding sama siapapun yang mereka suka gitu. Nah kalau misalkan tinggal doa aja lah kalau yang terbaik doa kita kan itu biasanya kan didengar sama Allah karena doa seorang ibu. Tapi aku juga pengen anak-anakku tuh bisa kayak temen. Jadi memang sekarang aku berusaha sama Atala. Kan kemarin Atala ngasih mobil tuh ke Aisyah. Orang-orang pada bingung kan. Mama Vena dikasih apa? Aku nggak dikasih apa-apa juga nggak apa-apa, karena aku punya sifat nggak mau kepo, nggak mau sirik dan dengki sama anak sendiri. Itu yang membuat akhirnya anakku nggak bakal kemana-mana. Coba kalau kita jadi ibu selalu udah cemburuan, annoying gitu, pasti akan ditinggal dan kita malah kehilangan anak. Itu yang aku nggak mau. Nah, kayaknya aku mesti begitu. Kita harus belajar, anak-anak kita kan masih kecil nih. Karena sekarang ini sih emang deket gitu, tapi kan belum tentu pas di saat mereka remaja. Ya kalau kita nggak bisa membawa diri ke mereka, ya pasti mereka juga bete kali ya. Dan bisa hilang beneran. Aduh jangan sampai tuh. Ini buat ibu-ibu. Pembelajaran buat kita semua. Iya, buat ibu-ibu yang mempunyai anak cowok yang ganteng, ya kan. Nah kecuali pasangannya misalkan melakukan hal yang negatif ya. Tentunya kita sebagai seorang ibu harus punya border. Tapi kalau sepanjang itu, aku lihat juga kayak Feby kemarin. Kenapa aku deket sama Feby? Ternyata Feby membuat Farel itu sebagai sahabat bisa lebih produktif. Jadi kepikiran untuk sekolah lagi meskipun waktunya belum ada. Jadi harus cari teman, sahabat, pacar yang bisa positif. Nah itu harus dari ibunya juga memberikan contoh. Contohnya seperti apa? Aku sekarang memang nggak mau dikit-dikit deket sama orang yang membuat anakku akhirnya ini mama apaan sih kok bukan anak yang dipikirin. Jadi aku berusaha untuk apa-apa 24 jam tuh Farel, Atala, Fania. Itu dulu prioritasku. Dan guys kan kita tahu Vena Melinda ini termasuk perempuan yang perfeksionis. Cerewet juga. Dan sangat menyukai keindahan ya. Seksi zaman dulu. Nah, aku juga sangat salut yang tiba-tiba bisa hijrah, berhijab. Itu apa tuh? Maksudnya pada saat itu apa dapat hidayah atau apa gitu loh maksudnya? Karena kan kayaknya kalau dilihat dulu kalau Vena tuh wow, kalau kita ada senam pasti dia dengan seksinya dia wow gitu ya. Iya, waktu di bulan Ramadan yang kemarin di minggu ketiga aku lagi ngobrol sama Marini. Sebenarnya Marini nggak pernah nyuruh aku Mbak Vena berhijab, tapi ada satu kata-kata waktu aku lagi curhat pagi-pagi, Mbak Vena kita nggak akan bisa merubah seseorang kecuali kita merubah diri kita sendiri. Dan aku ingat kayaknya aku udah 8 tahun kan sendiri. Selama ini pacaran enggak, apa-ngapain enggak, apa yang belum aku rubah? Yang belum aku rubah adalah cara berpikir. Meskipun berproses ya, orang masih bilang kok masih ketat, masih ini, tapi at least aku berproses untuk menuju yang lebih baik untuk diriku. Jadi ya gara-gara PSBB sih tiba-tiba membuat aku banyak merenung dan mengenali diri sendiri bahwa aku pernah di titik yang ada suami tapi I was not happy. Tapi begitu aku sekarang sendiri malah dikasih bonus Fania, Farel, Atala sudah baik lagi hubungannya sama aku. Di situ aku bilang sama Allah, kalau memang aku harus berubah menuju lebih baik, mudahkanlah. Dan aku sama sekali nggak ikut kajian, sama sekali nggak mimpi. Tiba-tiba di hari itu aku sholat duha dan aku bilang, ya Allah yakini saya, yakin. Sampai besoknya aku pergi, ya udah pakai tutupan meskipun bisanya gaya begini doang ya. Tapi aku nyaman dan nggak pernah kepanasan, itu yang nggak pernah aku pikir. Banyak orang yang menyangka kalau kita begini tuh panas gitu, tapi ternyata setelah pakai nggak ada gitu dari hati. Itu mudah-mudahan aku juga
Ya pelan-pelan ya. Insya Allah, Pasti, insya Allah, insya Proses Allah. bukannya nggak kepikiran, ada kepikiran, tapi ya itu dia, itu kan semua harus dari sini ya Betul, kan. betul. Juga kita nggak mau kita ngelakuin tutup tapi besok udah buka lagi. Mungkin ya pelan-pelan lah berproses semua Iya. itu gitu. Ya, aku setuju. Aku senang banget hari ini bisa ngobrol sama Vena. Iya. Dan Icip-Icip juga kita bisa berbagi ya, sharing ya tentang Sharing, pengalaman betul. Vena. Terus pengalaman Dina bagaimana ya? Duh. Saya banyak belajar dulu dari ibu senior saya dulu ya. Tapi Dina juga waktu pas hijrah gimana tuh ceritanya ya? Nah, itu. Coba dong, berbagi dulu dong sini kita lagi. Ini tetangga sebelahnya siapa? Ya tapi semua Enggak, lo waktu pas berhijrah itu. Oh, ya maksudnya- pokoknya sebenarnya tuh kalau Dina dulu emang udah karena belajar ya, udah baca Quran, udah baca ini pokoknya belajar lah dulu kajian segala macam dan terus ngeliat nyokap juga udah make. Jadi intinya tuh emang pengen tapi belum tahu kapan deadline-nya. Cuman waktu itu mantan suami aja yang bilang, "Din, kamu kapan siap pakai hijab?" Loh, emang boleh? Boleh, oke. Tunggu. Waktu itu pertengahan tahun. Terus aku bilang ya udah tahun depan ya, insya Allah. Ya udah jadi situ mulai belajar tuh ngumpulin baju panjang, terus cuma pakai pasmina doang dulu. Udah mulai dari situ. Alhamdulillah ya. tapi lebih Hampir lebih 10 cantik tahun lah ya. Lebih cantik. Ih, 10 Masya tahun Allah. ya, nggak berasa Iya, ya. karena seumur Najla. Najla itu 11 tahun, berarti 10 tahun. Bismillah, Bismillah. guys. Bismillah. Bismillah ya. Oke, terima Oke, kasih makasih, banyak. Vena. Thank you Sama-sama. banget. Terima kasih banyak. Dan makasih buat semuanya. Jangan Ya. lupa kalian like, komen, Ya, dan terus subscribe. jangan lupa kasih masukan juga. Mungkin kalian mau ngobrol sama siapa lagi bintang tamunya. Dan Sih, pantang terus ya, pantengin terus Icip-Icip iya, Dina Keke kan Windy. ada juga kan? Iya, Iya, apa dan namanya? kita kan sama ya, Iya. ini Iya, dong. Vena, Melinda Channel, Iya. dan Diary Mamahnya Fania atau Nah, jangan lupa dan ya. Vena and Indira Channel banyak banget. Oh, ya. Dia banyak loh channel. Banyak tapi nggak segede ini subscriber ya sama Oh, Icip-Icip. Masya Allah, Oh, Masya itu Allah. soon dong, Sun, pastinya. sun, sun. Amin. Heeh. Oke, Bye bye. semua. Assalamualaikum.